Kerajaan Selaparang, sebuah kerajaan yang eksotis dan penuh misteri, terletak di Nusantara. Di balik keindahan dan kemakmuran kerajaannya, terikat sejumlah legenda dan mitos yang cukup mempesona. Salah satunya adalah kisah heroik sang pahlawan lokal yang dengan berani berjuang melindungi tanah kelahirannya dari ancaman musuh yang tak terhitung jumlahnya. Putera mahkota kerajaan, dengan kecerdasan dan keberanian yang ia miliki, menggabungkan taktik perang dan strategi diplomasi untuk menjaga kerajaannya tetap utuh di tengah ancaman dan konspirasi. Bergabunglah bersama kami dalam petualangan epik ini, mengeksplorasi misteri Kerajaan Selaparang, mencelupkan diri dalam petualangan, heroisme, dan sejarah yang tidak terlupakan. Sejujurnya, minim sekali yang dapat diketahui tentang sejarah Kerajaan Selaparang, terutama sekali tentang awal mula berdirinya. Namun, tentu saja terdapat beberapa sumber objektif yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam Daun Lontar, yang menyebutkan bahwa berdirinya Kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Berdirinya Selaparang Sunting disebutkan di dalam Daun Lontar, buku rujukan, tersebut bahwa agama Islam salah satunya pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad, Irak, bernama Asi Syekh As-Sayyid Nurul Rasid Ibnu Hajar Al-Haytami. Masyarakat Lombok secara turun-temurun lebih mengenal dengan sebutan Gaus Abdur Razak. Dia inilah selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga sebagai menurunkan sultan dari kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Namun selain dia, Betara Tunggul Nala diyakini pula sebagai leluhur sultan-sultan di Pulau Lombok. Betara Nala memiliki seorang putra bernama Denek Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan yang bernama asli Sayyid Abdurrahman. Dia ini dikenal pula dengan nama Wali Nyatok, seorang mubalik dan wali Allah. Kata Nyatok artinya nyata. Ia disebut sebagai pendiri kerajaan Kayangan yang merupakan cikal bakal kerajaan Selaparang. Namun, karena ketinggian ilmu tarekatnya, tarikah, maka dia memilih untuk mengundurkan diri dari panggung kerajaan Kayangan dan kemudian menetap di desa Rambitan, Lombok Tengah, sebagai penyebar agama Islam di wilayah ini. Wali Nyatok dikenal juga di Lombok dengan nama Datu Pangeran Jajing Sorga untuk menyebarkan agama Islam. Ia mengarang kitab Jatiswara, Prembonan, Lampanan Wayang, Tasyawuf, dan Fiqh. Dalam proses menyebarkan agama Islam, salah satu media yang digunakannya adalah wayang, sebagaimana yang dilakukan pula oleh Sunan Kalijaga. Adapun bentuk mistik Islam yang dibawanya merupakan kombinasi sinkretisme antara mistisme Islam dengan salah satu ajaran filsafat Hindu, yaitu Advaita Vedanta. Kembali ke soal Kerajaan Selaparang dan Gaus Abdur Razak. Itu diketahui secara pasti kapan terwujud Pulau Lombok. Namun pendapat terkuat menyebutkan bahwa dia datang ke Pulau Lombok untuk pertama kalinya sekitar tahun 600-an Hijriyah atau abad ke-13 Masehi, antara tahun 1201 hingga 1300 Masehi. Gaus Abdur Razak mendarat di Lombok Utara yang disebut dengan Bayan. Dia pun menetap dan berdakwah di sana. Dia kemudian menikah dan lahirlah 3 orang anak, yakni Sayyid Umar, yang kemudian menjadi Datu Kerajaan Pujut, Sayyid Amir, yang kemudian menjadi Datu Kerajaan Pejanggik, dan Syarifah Komariah, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Dewi Anjani. Kemudian Gaus Abdur Razak menikah lagi dengan seorang putri dari Kerajaan Sasak, yang melahirkan 2 orang anak, yakni seorang putra bernama Sayyid Zulkarnain, dikenal juga dengan sebutan Syekh Abdurrahman, atau disebut pula dengan Gaos Abdurrahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Rabiah. Sayyid Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan Kerajaan Selaparang, sekaligus pula sebagai Datu, pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Sampai di sini sudah terdapat 2 versi, isi antar Nala Segara, Hinurnal, dan Gaus Abdur Razak, yang sama percaya sebagai penyebar agama Islam, menjadi cikal bakal Sultan-Sultan Lombok dan pendiri Kerajaan Selaparang. Pertanyaan yang agak menggelitik kemudian adalah, tidakkah keduanya memang orang yang sama? Tidakkah yang dimaksud sebagai Nala Segara itu sebagai Gaus Abdur Razak dan Wali Nyatok adalah Gaus Abdurrahman? Hal itu masih dimungkinkan mengingat pada masa dahulu seorang tokoh seringkali menggunakan nama-nama berbeda di tempat yang berbeda. Kejayaan Selaparang Sunting Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh, baik di darat maupun di laut.
Laskar Lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun 1667-1616 Masehi. Namun, Kerajaan Selaparang harus merelakan salah satu wilayahnya dikuasai Belanda, yakni Pulau Sumbawa, karena lebih dahulu direbut sebelum terjadinya peperangan laut. Di samping itu, Laskar Lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Gelgeli dari arah barat. Selaparang pernah 2 kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan Kerajaan Gelgel, yakni sekitar tahun 1615 dan 1624 Masehi. Akan tetapi kedua-duanya dapat ditumpas habis, dan tentara Gelgel dapat ditawan dalam jumlah yang cukup besar pula. Setelah pertempuran sengit tersebut, Kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris. Maka, pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan agak ke pedalaman di sebuah dataran perbukitan tepat di desa Selaparang sekarang ini. Dari wilayah kota yang baru ini, panorama Selat Alas yang indah membiru dapat dinikmati dengan latar belakang daratan Pulau Sumbawa dari ujung utara ke selatan dengan sekali sapuan pandangan. Dengan demikian, semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ibu kota Kerajaan Selaparang ini pun memiliki daerah bagian belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi, bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemur yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan, Kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Sebuah sumber mengungkapkan Kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Disebutkan pula bahwa seorang raja muda bernama Sri Dadilanata dilantik dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat karena saat itu 1630 Masehi, daerah ini juga masih termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Selaparang. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu sekitar tanggal 30 November 1948 Masehi, Nyordri Narkorp Fortet Salamaldeng for Smarmer Nerglan Afgamil. Dilantik di Sumbawa menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Sekalipun Selaparang unggul melawan kekuatan tetangga, yaitu Kerajaan Gelgel, tetapi pada saat yang bersamaan, suatu kekuatan baru dari bagian barat telah muncul pula. Embrio kekuatan ini telah ada. Selamat datang di dunia legenda Raja Selaparang. Kisah ini mengenalkan kita pada seorang raja yang bijaksana. Seorang pemimpin yang tak pernah lelah berjuang demi menjaga kerajaannya dari ancaman luar. Dengan Kerajaan Selaparang sebagai latar, kisah ini membawa kita melewati pertempuran sengit, karakter berjiwa baja, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Raja Selaparang, seorang penguasa yang adil dan tegas, berani menentang apa saja demi rakyatnya. Dalam menghadapi setiap tantangan, beliau selalu mengedepankan kebijaksanaan dan pengetahuan, memperlihatkan kepada kita kekuatan sejati dari kepemimpinan. Di balik kekuatan dan kebijaksanaannya terdapat pelajaran berharga tentang integritas, pengorbanan, dan cinta kepada tanah air, yang akan membuat kita berpikir dan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kita perjuangkan? Jelajahi kisah yang mendalam ini, dan temukan sendiri hikmah yang bisa kita petik dari legenda Raja Selaparang. Berdiri megah di ujung timur pulau-pulau Lombok, Kerajaan Selaparang pernah dihuni oleh pangeran dan seorang putri yang merasakan cinta luar biasa, namun diliputi oleh kisah tragis. Mereka jatuh cinta satu sama lain, namun konflik dan pertentangan antara dua kerajaan telah memisahkan mereka. Pangeran yang gagah berani di tengah peperangan selalu berharap dapat berjumpa lagi dengan putri yang cantik jelita. Dia berjanji akan membawa pulang kemenangan demi melindungi kerajaannya dan cintanya pada putri. Di sisi lain, Putri Selaparang dengan setia menunggu dan selalu mendoakan keselamatan sang pangeran. Mereka mengajarkan kita tentang arti keberanian, pengorbanan, dan harapan yang harus tetap dipertahankan di tengah konflik terburuk sekalipun. Lalu, apa yang akan terjadi pada kisah cinta mereka? Apakah mereka akan bersatu atau tragis memisahkan mereka untuk selamanya? It's a story untuk menelusuri jejak cinta mereka di Weekend Sad Selaparang. Terasing, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan nasib Arya Banjargetas, patih Raja Selaparang. Ada luka yang mendalam dalam hatinya, luka akibat pengkhianatan dari orang-orang yang ia percaya. Namun, meski duka hampir menenggelamkannya, ia berusaha untuk tak menyerah. Dengan semangat yang membara dan tekad yang kuat, ia mengumpulkan kekuatan dari bawahan dan rakyatnya,
berjuang untuk membangun kembali kerajaannya yang hancur. Konflik dan intrik hadir di setiap langkahnya. Namun semakin banyak tantangan yang ia hadapi, semakin kuatlah ia berdiri. Harapan bukanlah impian, namun visi yang harus diwujudkan. Ini adalah kisah tentang perebutan tahta, pengkhianatan, dan harapan. Ini adalah kisah duka dan harapan Patih.